Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fadilah Rohma, NIM 19103040009 dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum laut internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut. Hukum ini mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau negara yang berhubungan dengan laut, baik untuk laut dalam wilayah ataupun laut di luar wilayah. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Dr. Wirjono. Menurut beliau, hukum laut adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut. Yang kedua, menurut Mr. Molengraf, hukum laut adalah peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewaannya mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Kemudian, mengenai ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Konvensi ini diselenggarakan di kota Jenewa, Switzerland pada tanggal 24 Februari hingga 27 April tahun 1958 dan dihadiri oleh 86 negara yang diadakan berdasarkan resolusi MU PBB nomor 1105 tanggal 21 Februari. Konferensi Jenewa tahun 1958 menghasilkan 4 buah konvensi mengenai hukum laut publik, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas. Kemudian, yang ketiga tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Kemudian yang terakhir, Konvensi tentang Landas Kontinen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ZEE, landas kontinen, laut pedalaman, dan ketentuan hukum laut lainnya. ZEE, apa yang dimaksud dengan ZEE? Zona ekonomi eksklusif atau biasanya yang disebut dengan ZEE merupakan bagian laut yang letaknya berdampingan dengan laut teritorial yang berjarak tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal laut teritorial. Kemudian, landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawah dasar laut yang terletak di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah daratan utama hingga pinggiran luar tepi kontinen atau sampai jarak 200 mil yang dihitung dari garis pangkal atau maksimum sampai 350 mil bila merupakan tepian kontinen. Selanjutnya, laut lepas. Laut lepas adalah bagian laut yang bukan merupakan laut teritorial ZEE atau perairan kepulauan sebuah negara kepulauan ataupun perairan pedalaman. Semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai memiliki kebebasan terhadap laut lepas seperti kebebasan dalam berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instansi, dan riset ilmiah kelautan. Selanjutnya, laut pedalaman kawasan dasar laut yang merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai. Selanjutnya, mengenai negara dalam yurisdiksi wilayah kelautan dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan terkait laut teritorial berdasarkan UNCLOS dan kewenangan negara pantai terkait dengan lintas hak damai. Kewenangan negara untuk membuat peraturan terkait laut teritorial berdasarkan UNCLOS adalah yang pertama, negara pantai tidak boleh membuat peraturan untuk menghalangi kapal asing dengan hak lintas damai, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS. Yang kedua, negara tidak dapat memungut bayaran dari kapal dengan hak lintas damai. Hal ini diatur dalam pasal 26 UNCLOS. Kemudian yang ketiga, peraturan yang dibuat oleh negara pantai ini tidak boleh mengandung unsur diskriminasi terhadap kapal negara manapun yang membawa muatan ke, dari, atau atas nama negara manapun, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS. Yang keempat,
negara pantai boleh membuat peraturan terkait pelayaran, pencemaran, perikanan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 21 UNCLOS. Kemudian yang terakhir, semua kapal baik itu kapal dengan hak lintas damai ataupun bukan, wajib mematuhi hukum yang berlaku di laut teritorial dari negara pantai yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai kewenangan negara pantai terkait hak lintas damai. Kewenangan negara pantai terkait hak lintas damai dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, negara pantai dapat membuat peraturan terkait dengan hak lintas damai yang melewati laut teritorialnya berdasarkan UNCLOS ataupun peraturan internasional lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1. Yang kedua, negara pantai berhak untuk mengatur kapal asing dengan hak lintas damai yang melewati laut teritorialnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk keselamatan pelayaran dengan cara meminta kapal asing untuk mempergunakan alur pelayaran dan skema lalu lintas pelayaran yang telah ditentukan oleh negara pantai. Kemudian yang ketiga, negara pantai berhak untuk melakukan tindakan di laut teritorialnya untuk mencegah hak lintas yang tidak damai, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 UNCLOS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.